Tetapi selama periode waktu ini, aku menelusuri Jakarta secara terbalik dan tidak menemukan petunjuk yang relevan sama sekali. Juna Hadid buru-buru bertanya, "Sudahkah kamu mencari lokasi di dekat Lina Hadid? Aku telah menemukannya." Samuel berseru, "Pada dasarnya kami mencari di seluruh wilayah administratif Jakarta." Juna Hadid berkata, "Dari sudut pandangku, kecelakaan mobil itu sangat dinamis saat itu. Hilangnya Lina Hadid dan Ayu menunjukkan bahwa mereka pasti telah diselamatkan oleh orang lain. Kemungkinan mereka telah disembunyikan oleh pihak lain selama periode ini, dan mereka baru saja pulih. Mungkin diberi kebebasan." Romeo, yang sedang mengemudi, menghela nafas. "Sejujurnya, aku sangat ingin tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Kekuatan dan latar belakang orang ini sungguh luar biasa. Aku tidak tahu dia berasal dari keluarga mana." Juna Hadid mengangguk dan berkata, "Situasi spesifik hanya akan diketahui setelah bertemu dengan mereka." Setengah jam kemudian, Romeo meluncur ke lokasi yang dikirim Lina Hadid. Saat ini, di jalan pedesaan ini, tidak ada seorang pun yang terlihat dan tidak ada mobil. Faktanya, baru 10 menit yang lalu, Devano meminta anak buahnya untuk mengemudikan mobil ke desa berikutnya, sementara dia berada dalam kegelapan untuk memastikan keselamatan Lina dan Ayu. Setelah mereka pergi, dia menunggu keluarga Hadid datang dan membawa pergi para wanita. Saat ini, Lina Hadid dan Ayu Sucipto dengan hati-hati bersembunyi di selokan kering di pinggir jalan, menunggu kedatangan keluarga mereka. Tak lama kemudian, 2 lampu putih muncul di ujung jalan, dan kendaraan niaga yang dikemudikan oleh Romeo sudah bergerak menuju lokasi. Juna Hadid buru-buru menelepon Lina Hadid dan berkata padanya, "Lina, sudah melihat mobil kita?" Lina Hadid berkata, "Ayah, saya dapat melihat sebuah mobil, sekitar 5 atau 600 meter jauhnya, tapi aku tidak yakin apakah itu milikmu." Juna Hadid berkata dengan cara yang nyaman, "Aku akan membiarkan kakak laki-lakimu menyalakan lampu sorot 2 kali." Ketika Romeo mendengar ini, dia dengan cepat memancarkan 2 sinar tinggi. Lina keluar dari parit saat ini dan melambaikan tangannya ke kendaraan di jalan kecil. Romeo di kopilot melihatnya sekilas, dan berkata dengan penuh semangat, "Ini Lina, pergilah ke sana." Romeo menginjak pedal gas dan kendaraan komersial itu melaju dengan cepat. Segera setelah itu, mobil berhenti di samping Lina, dan begitu berhenti, ketiga pintu pengemudi utama, kopilot, dan jok belakang dibuka secara bersamaan. Juna, Romeo, dan Samuel dengan cepat turun dari mobil. Ketika Juna melihat Lina Hadid, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan tersedak. "Lina, kamu dan Ayu telah hilang selama periode waktu ini, dan ayahmu hampir cemas sampai mati." Lina Hadid pun langsung menangis, melangkah maju, dan memeluk ayahnya sambil menangis dan berkata, "Ayah, maafkan aku mengkhawatirkanmu." Pada saat ini, Ayu juga mendatangi Lina, dengan lembut menggenggam lengan Juna, dan terisak, "Kakek." Juna buru-buru memeluk Ayu dengan ringan, dan berkata dengan semangat, "Gadis yang baik, tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja, tidak apa-apa." Ayu memandang Romeo dan Samuel lagi, tersedak oleh isak tangis, Paman, kami membuatmu khawatir." Romeo buru-buru berkata, "Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kamu dan ibumu baik-baik saja, bahkan jika pamanmu menyerahkannya untuk separuh hidupku." Juna tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan saat ini. "Lina, di mana kamu dan Ayu selama ini? Siapa yang menyelamatkanmu?" Lina menghela nafas dan berkata dengan tulus, "Ayah, masalah ini ceritanya panjang sekali. Aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk sementara waktu." Samuel berkata saat ini, "Ayah, aku pikir kita harus masuk ke mobil dan pulang dulu. Jika ada yang ingin kami katakan di jalan, kami akan pulang dan melanjutkan pembicaraan. Jika kami tidak selesai berbicara di jalan,
itu akan memakan waktu lama. Ya, Juna Hadid berkata dengan tergesa-gesa, ayo bicara di dalam mobil. Karena itu, dia berinisiatif membuka pintu belakang kendaraan niaga tersebut dan berkata kepada ibu dan putrinya, masuk ke dalam mobil, ayo pulang dulu. Lina Hadid mengangguk dan buru-buru berkata, ayah, mari kita pergi dulu, mendorongnya dengan lembut dan berkata, pergilah dengan Ayu dulu. Melihat hal tersebut, Lina Hadid tidak memaksa lagi, menarik Ayu ke dalam mobil terlebih dahulu. Segera setelah Juna Hadid masuk ke dalam mobil dan Romeo pergi. Melihat mobil komersial itu semakin jauh, Devano dalam kegelapan menghela napas lega, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Tama Renza, dan berkata, Tuan, para wanita telah bertemu dengan keluarga mereka. Tama menghela napas lega di ujung lain telepon, dan berkata, dalam hal ini, kamu juga harus pulang. Setelah berbicara, Tama Renza berkata lagi, Tuan Devano, kamu telah bekerja keras dari kemarin hingga sekarang. Beristirahatlah selama 2 hari ini. Devano tersenyum tipis dan berkata, aku hanya mengikutimu selama 1 putaran di Suriah, dan aku tidak lelah sama sekali. Itu aku, Tuan. Jangan pedulikan bahwa aku mengganggumu selama 2 hari ini. Tama Renza tersenyum dan berkata, jadi aku juga berencana untuk istirahat 2 hari. Devano buru-buru berkata, Tuan, sepertinya ulang tahunmu sudah dekat. Apakah kamu punya rencana? Tama Renza bersenandung, dan berkata, tidak ada yang spesial tentang ulang tahun. Hari itu, Gema akan mengadakan konser. Aku akan menemani istriku ke konser, karena ini adalah perayaan ulang tahun. Di sepanjang Jakarta, banyak orang yang memikirkan konser Gema. Di antara mereka, guru tertua dari keluarga Sucipto, Jeffy adalah yang paling bersemangat. Saat ini, Jeffy tidak mengetahui kabar bahwa ibu dan adiknya selamat. Dia masih di Jakarta Olympic Center dan terus berkomunikasi dengan anggota venue tentang detail kecil konser tersebut. Padahal, perusahaannya hanyalah sponsor dari konser GEM. Secara umum, sponsor semacam ini hanya perlu membayarnya. Penjadwalan kinerja yang sebenarnya, konstruksi panggung, dan materi promosi adalah urusan perusahaan manajemen Gema sendiri. Dia tidak memiliki hubungan dengan setengah uang receh. Namun, dia diam-diam mencapai kerjasama dengan staf venue. Mereka jelas menyewakan tempat itu kepada agensi Gema untuk konser tersebut. Namun, Jeffy sudah membelinya kembali dengan mengeluarkan uangnya sendiri. Persiapkan semua kejutan untuk Gema di mana-mana di tempat tersebut. Jeffy mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Awalnya, dia ingin langsung membeli semua ruang iklan di Shangri-La, namun Devano menolak. Jadi dia bekerja sama dengan venue dan langsung menyewa semua billboard di sini, termasuk beberapa layar iklan LED besar di luar venue yang diam-diam disewanya. Pada hari konser Gema, layar iklan ini akan menampilkan poster pacaran yang disiapkan dengan cermat oleh Jeffy. Selain itu, ia juga secara khusus menyesuaikan puluhan ribu tas keberuntungan yang berisi tongkat pendar, tanda lampu, dan kaos oblong, khusus untuk penunjang Gema. Ini semua dibuat oleh Jeffy dari pabrikan terbaik. Selain barang-barang tersebut untuk digunakan di dalam Lucky Bag, juga terdapat poster berwarna. Isi yang tercetak di poster tersebut sesuai dengan poster pacaran yang ingin ia tayangkan di layar lebar. Namun, dia tidak mengungkapkan namanya di poster pacaran. Dia menandatangani dirinya di poster sebagai Tuan S yang mencintai Gema. Huruf S secara alami adalah huruf pertama dari nama belakang Jeffy. Dia percaya bahwa ketika Gema melihat konten poster pacaran, dia akan dapat menebak bahwa dia yang melakukannya, tetapi orang lain pasti tidak akan memikirkannya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.